Sebelum kita membuat program yang telah didemonstrasikan sebelumnya, kita akan mencoba untuk mengulang beberapa konsep sehingga ketika kita membuat program tersebut, kita akan menjadi lebih percaya diri. Oke, pertama-tama kita ingin menampilkan informasi list dengan menggunakan fungsi. Ya. Misalkan gini, kita memiliki suatu fungsi bernama tampilkan list, lalu memiliki argumen list 2. Ini isinya adalah print list 2. Oke, eksekusi. Lalu kita memiliki list 2. Lalu kita memiliki anggota dari list 2 itu, yaitu misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga 10. Lalu enter. Selanjutnya tampilkan list dari list 2. Ini. Lalu hasilnya adalah list angka dari 1 hingga 10. Latihan selanjutnya adalah kita akan membuat suatu kode untuk menerima input dari user. Ingat, caranya adalah ini, input. Lalu tulis silahkan isi suatu angka. Tik 2. Setelah itu kita eksekusi. Angka adalah 2. Enter. Perlu diingat, setiap kita menggunakan fungsi input, outputnya akan selalu berupa string. Ya. Selain itu, kita pun dapat membuatnya menjadi suatu variabel, ya, sama dengan, kita samain aja, ini, begitu, eksekusi, dan kita tulis angka 2 lagi, misalkan, enter, kita lihat hasilnya adalah angka 2. Kita coba lagi, ngecek lagi untuk memastikan, walaupun kita tahu bahwa hasilnya adalah string, dan betul hasilnya adalah string, namun kita ingin menggunakan input tersebut menjadi suatu integer. Maka kita bisa menggunakan seperti ini, integer dari hasil. Oke, kita enter, maka hasilnya adalah angka 2. Ya. Selain itu, kita pun dapat langsung mengubah hasil tersebut menjadi suatu integer. Ya. Caranya misalkan seperti ini, hasil sama dengan in, ya, integer dari input yang sama. Ya, kita copy paste saja dari sini sampai sini. Lalu yang input kita ganti. Oke, kita eksekusi. Isi suatu angka, misalkan angka 5. Kita coba cek kembali, type, hasil. Dan hasilnya langsung integer. Nah, namun jika misalkan user salah memasukkan suatu input. Ya, misalkan kita coba lagi, fungsi yang sama, hasil. Silakan isi suatu angka. Misalkan user menulisnya dalam bentuk karakter 5 seperti ini dengan menggunakan huruf. Lalu kita eksekusi sehingga akan menyebabkan error seperti ini, ya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini terjadi, maka kita dapat menahannya dengan menggunakan logika. Maksudnya seperti apa? Kita akan membuat suatu fungsi baru, misalkan namanya adalah pilihan dari user. Kita akan menempatkan docstring pada fungsi tersebut, sehingga orang akan memahami untuk apa fungsi ini dibuat. Ya, misalkan kita tulis input user dari angka 0 hingga 10. Dan menghasilkan nilai berupa integer. Tidak ada parameter atau argumen ketika memanggil fungsi ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mengisi isi dari fungsi tersebut, ya, misalkan pilihan sama dengan sama seperti yang sebelumnya. Input silahkan masukkan suatu angka dari 0 hingga 10.
Selanjutnya, return integer pilihan. Eksekusi. Selanjutnya kita ingin memanggil fungsi tersebut, pilihan user. Kita copy paste di sini. Enter. Silakan masukkan angka dari 0 hingga 10. Nah, dengan membaca seperti ini, user akan otomatis, oke, berarti saya harus memasukkan angka tertentu ya, sesuai dengan pertanyaan dari program yang kita buat. Akan angka 7. Selain itu, kita pun dapat menyimpannya dalam bentuk variabel, ya, pilihan user. Masukkan lagi, misalkan angka 8. Lalu kita lihat hasil, yaitu 8. Dan tipenya adalah integer. Selanjutnya kita akan memvalidasi user input untuk memeriksa apakah valid atau tidak sebelum mengkonversikannya menjadi suatu integer. Kita akan menggunakan metode sederhana. Misalkan kita memiliki suatu contoh input berupa string, yaitu angka 10, seperti ini. Nah, lalu kita dapat mengeceknya. Contoh input, dot, lalu tekan tombol tab. Di sini ada banyak fungsi untuk suatu string. Dan kita akan menggunakan isDigit. Ya, dia ingin memeriksa apakah string tersebut berupa digit atau bukan. Kita lihat, betul. Karena 10 merupakan suatu digit. Selanjutnya kita akan membuat suatu fungsi untuk mengkonfirmasi apakah nilainya sudah sesuai atau belum. Misalkan fungsinya adalah pilihan user. Pertama, misalkan by default pilihannya berupa string, salah. Nah, ini Anda dapat memasukkan apapun, dapat berupa string salah atau string benar, terserah Anda, selama nilainya bukan merupakan suatu integer. Oke, selanjutnya while, seperti ini, pilihan dot isDigit, ya, untuk memeriksa apakah ini digit atau bukan, sama dengan false. Selanjutnya, pilihan sama dengan input pilih suatu angka. Seperti ini. Lalu, return integer pilihan, ya, seperti ini. Selanjutnya kita eksekusi, lalu panggil fungsi tersebut, pilihan user, eksekusi, pilih suatu angka. Misalkan kita nulis 3. Nah, maka dia akan terus menanyakannya lagi. Misalkan 4. Terus menanyakannya lagi. Hingga kita menuliskan angka yang tepat, ya, yang merupakan suatu digit. Misalkan 3. Maka dia akan mengeluarkan output di sini, ya. Berarti dia angka 3. Ya, jadi fungsi ini buat mengeceknya apakah pilihan, ya, yang tadi kita input suatu digit atau bukan. Nah, jika bukan, dia akan terus iterate sampai menemukan suatu digit, yaitu angka 3. Ya. Dengan cara ini mungkin user akan merasakan inconvenience. Oleh karena itu, kita dapat menambahkan pesan error di dalam while loop tersebut jika user memasukkan suatu input dengan salah. Ya, kita dapat menambahkannya di bawah sini. If pilihan .isDigit sama dengan false, maka kita dapat tulis seperti ini, print, maaf, Anda tidak memasukkan integer. Silahkan mencoba kembali. Lalu return integer pilihan. Ya, kita eksekusi. Lalu eksekusi lagi. Pilihlah suatu angka. Misalkan usernya masih salah juga. 1. Maaf, Anda tidak memasukkan integer. Nah, sehingga si user berpikiran untuk memasukkan angka yang benar. Oleh karena itu,
Dengan pesan tersebut, user akan menyadarinya dan harus memasukkan angka berupa integer. Eksekusi dan hasilnya adalah betul 8 dan memiliki output. Selanjutnya, kita pun dapat menghapus output dari yang sebelumnya, seperti ini ya. Jika misalkan user banyak menulis kesalahan dalam input digit atau bukan, maka output ini akan sangat panjang ke bawah. Nah, kita pun dapat menghapus output yang tidak diinginkan. Kita akan mengimport modul yang sudah terdapat pada Python ya. Kita import from ipython.display import clear output. Selanjutnya clear output. Kita akan membahas lebih detail mengenai Python modul pada pelajaran Python level 2, yaitu ketika kita ingin membahas Python untuk Anda yang memiliki kemampuan sebelumnya, intermediate hingga advance. Nah, untuk Python level 1, kita hanya akan langsung menggunakannya, tidak membahas secara terperinci ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan modul tersebut, yaitu clear output. Kita dapat menempatkannya di bagian bawah di sini ya. Kita tulis clear output. Sehingga kita dapat menghapus output yang tidak kita inginkan. Oke. Selanjutnya kita eksekusi kembali. Eksekusi di sini sekarang. Pilih suatu angka, misalkan 3. Maaf, silakan mencoba kembali. Terus misalkan 4. Maaf, silakan mencoba kembali. Ya, jadi dia outputnya hanya 1. Dia tidak akan bertumpuk seperti contoh sebelumnya. Selanjutnya kita misalkan angka 5. Betul. Lalu hasilnya akan terlihat di sini ya. Merupakan suatu output. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat fungsi yang membatasi user untuk memasukkan input dari beberapa kemungkinan nilai. Misalkan pada contoh yang sebelumnya, yang di sini nih, silahkan masukkan angka 0 sampai 10 ya. Nah, jika user memasukkan angka misalkan 12, 13, 14 dan selanjutnya, dia masih akan mengeluarkan output. Kita lihat saja langsung. Misalkan 12 ya, seperti ini. Walaupun sebelumnya kita telah memberitahukan bahwa harus antara 0 hingga 10. Untuk membatasinya, kita dapat menggunakan metode ini. Misalkan ya, seperti ini, hasil sama dengan nilai yang salah. Lalu, nilai yang diterima adalah angka 0, misalkan ya. 0, 1, 2. Seperti ini. Kita lihat bagaimana ini bekerja. Hasil nilai diterima. Maka hasilnya adalah salah. Karena string yang kita tentukan di sini tidak terdapat di sini ya, nilai yang diterima. Lalu hasil not in nilai diterima hasilnya adalah true. Nah, kita akan memanfaatkan logika ini untuk membatasi input yang harus diisi oleh user. Mari kita membuat fungsinya. Kita masukkan dulu yang tadi from ipython untuk menghapus output yang tidak diinginkan. Selanjutnya def pilihan user. Misalkan yang pertama placeholder pilihan sama dengan salah. Lalu bawahnya while pilihan not in ya, menggunakan logika yang sebelumnya 0, 1 dan 2. Lalu pilihan berupa input. Pilihlah salah satu dari angka ini. Dalam kurung 0, 1 dan 2. Setelah itu logika selanjutnya if pilihan not
in. Angka yang tadi, ya, kita copy paste saja. Lalu, clear output terlebih dahulu. Clear output. Ya, huruf T. Selanjutnya, kita berikan notifikasi pada user. Maaf, Anda tidak memilih nilai pada rentang ini. 0, 1, dan 2. Dan yang terakhir, return integer pilihan. Setelah itu kita eksekusi dan jalankan fungsinya. Ini misalkan ya. Pilihlah salah satu dari angka ini. Misalkan kita 5. Maaf, Anda tidak memilih nilai pada rentang ini. Misalkan 8, sama salah juga. Nah, ketika user sesuai dengan apa yang disarankan oleh program, misalkan angka 2, maka output akan keluar. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan mulai untuk membuat program seperti yang telah kita contohkan pada perkenalan bagian ini. Oleh karena itu, sampai bertemu kembali. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.